Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai inflasi. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau tanya, pernahkah dari kalian mendengar atau melihat aksi demo seperti di dalam gambar ini? Aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat karena harga BBM naik. Jika kalian pernah melihat aksi demo seperti yang di atas, atau mungkin dari kalian pernah ikut terlibat dalam aksi demo tersebut, pernahkah kalian berpikir mengapa orang-orang itu melakukan aksi demo tersebut? Nah, betul sekali, orang-orang tersebut melakukan aksi demo karena naiknya harga BBM akan mempengaruhi terhadap naiknya harga kebutuhan pokok, dan juga naiknya harga BBM akan mempengaruhi terhadap terjadinya inflasi. Seperti yang diketahui, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan kenaikan harga yang berlangsung dalam jangka panjang. Untuk itu, mari kita lihat jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi yang mudah dikendalikan dan belum terlalu mengganggu perekonomian. Lalu yang berikut, inflasi sedang. Inflasi yang belum membahayakan perekonomian tetapi sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang berpendapatan tetap. Lalu yang berikut, inflasi berat. Inflasi yang sudah sesuai kondisi perekonomian. Jenis inflasi ini orang-orang cenderung menyimpan barang daripada menabung. Lalu yang berikut, inflasi sangat berat. Inflasi yang sudah sesuai kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan fiskal. Yang selanjutnya adalah inflasi berdasarkan sumber. Yang pertama, inflasi dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga. Lalu yang berikutnya, inflasi dari dalam negeri, yaitu inflasi karena adanya percetakan uang baru oleh pemerintah dan juga karena inflasi gagal panen, yang menyebabkan penawaran suatu jenis barang berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga akan naik. Lalu yang selanjutnya, sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran terhadap barang dan jasa. Yang kedua, biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang beredar dalam masyarakat sehingga para produsen menaikkan harga barang. Yang keempat, berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat sehingga para produsen menaikkan harga barang. Yang kelima, berkurangnya jumlah uang beredar di pasar sehingga permintaan barang tersebut banyak, akibatnya harga barang naik. Yang keenam, inflasi dari luar negeri. Inflasi yang terjadi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. Yang ketujuh, inflasi dari dalam negeri. Inflasi yang meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Dan yang selanjutnya adalah dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap perekonomian, yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Yang berikutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang yang mengalami kenaikan. Lalu yang berikutnya, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Lalu yang berikut, masyarakat cenderung untuk menyimpang barang daripada menyimpang uang. Lalu yang terakhir, nilai mata uang turun. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi semua ini? Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengurangi laju inflasi pada suatu negara. Pemerintah mengeluarkan melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yaitu melalui politik diskonto, pasar terbuka, politik pasar terbuka, politik cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan yang terakhir kebijakan dorongan moral. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui sistem perpajakan dan politik anggaran dan pinjaman pemerintah. Lalu yang terakhir adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak memengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Yang pertama, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua, kebijakan dengan menaikkan upah real. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga, misalnya kebijakan harga maksimum. Tugasmu selanjutnya adalah carilah contoh-contoh yang menyebabkan terjadinya inflasi dan kelompokkanlah berdasarkan tingkat keparahannya.